Raisa dengan nomor NIM 0603522032 ingin membawakan tokoh John Rowan. John Rowan lahir pada tanggal 31 Maret 1925 di Leverstock, United Kingdom dan meninggal tanggal 26 Mei 2018. Dia adalah seorang penulis, psikoterapis, dan supervisor klinis yang dikenal sebagai salah satu pelopor psikologis, humanistik, dan psikoterapis integratif. Ia bekerja dalam mengeksplorasi psikologi transpersonal dan menulis tentang konsep supersonal. John Rowan adalah anggota British Psychology Society atau bisa disebut bagian psikoterapi divisi, psikologi konseling, bagian psikologi transpersonal, dan bagian kesadaran dan pengalaman. Ia dinobatkan sebagai anggota hidup kehormatan dan pernah menjadi anggota dewan pengurusnya, mewakili bagian humanistik dan integratif. Kata John Rowan, psikoterapi adalah tentang keberanian seseorang untuk membuka apa yang ada di dalam dirinya. Metode-metode spiritual juga sebagai cara memberanikan diri. Oleh karena itu, psikoterapi juga berarti latihan spiritual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nauzaira Dika dengan nomor NIM 0603522033. Stanislav Grof lahir di Praha pada tahun 1931. Ia menerima gelar medis 20 tahun mempelajari zat psikoaktif dan penggunaannya dalam terapi. Sementara istrinya, Christina Grof, lahir pada tanggal 30 Desember 1941. Ia pendiri jaringan darurat spiritual dan salah satu pencipta dan inspirasi utama pernafasan holotropik. Itu adalah psikoterapis yang brilian dan inovatif, ketua pelatihan transpersonal dan wakil presiden Asosiasi Transpersonal Internasional ITS. Stanislav dan Christina menciptakan jaringan darurat spiritual atau SIN di Aselen Institute. Mereka mengembangkan pengobatan alternatif untuk mengobati pencarian mistik kecanduan. Pernapasan holotropik, sebuah terapi yang dikembangkan dari teknik pernapasan yang dipelajari Christina dari tradisi Oriental. Mereka melakukannya untuk menggantikan zat psikedelik yang dengannya Stan Grof bereksperimen untuk mencapai kondisi kesadaran yang berubah pada pasiennya. Matriks perinatal dasar adalah teori dari Stanislav Grof. Matriks atau model yang menggambarkan keadaan jiwa manusia selama perkembangan janin dan kelahiran. Teori ini menyatakan bahwa hidup selama perkembangan janin dan kemudian saat lahir, orang tersebut menerima pengalaman khusus yang mempengaruhi sisa hidupnya dan juga dapat menyebabkan gangguan mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raisa Sabrina dengan nomor NIM 0603522035 akan mempresentasikan salah satu tokoh psikologi transpersonal, yaitu Charles Sturt. Charles Sturt adalah seorang psikolog yang dikenal sebagai salah satu pendiri bidang psikologi transpersonal. Sturt belajar di bidang teknik elektronik di Massachusetts Institute of Technology sebelum memilih menjadi psikolog. Ia menerima gelar doktor dalam bidang psikologi dari University of North Carolina di Chapel Hill pada tahun 1963. Kemudian, ia menerima pelatihan postdoktoral dalam penelitian hipnosis dengan Profesor Ernest Hilgard di Stanford University. Dan dia saat ini menjadi anggota fakultas inti di Institut Psikologi Transpersonal, yaitu Palo Alto di California, dan meneliti senior di Institut Ilmu Noetik di California, serta Profesor Emeritus Psikologi di kampus Universitas Davis, California, di mana ia menjabat selama 28 tahun. Pemikiran Charles Sturt. Transpersonal berarti melampaui gambaran manusia yang kelihatan. Dengan kata lain, transpersonal berarti melampaui macam-macam topeng yang digambarkan manusia. Ia dikenal sebagai seorang parapsikologis yang berusaha memadukan apa yang disebut sebagai pengalaman-pengalaman spiritual. Ia menggunakan istilah The Edge dengan sains. Manusia menurutnya berusaha mendapatkan
apa yang disebut dengan DH, sebuah perubahan kesadaran, di mana dirinya merasa terbuka, menyatu dengan alam semesta, ada aliran energi di dalam seluruh tubuhnya. Merasakan bahwa dunia adalah satu, penuh cinta, dan waktu seakan berhenti. Hanya saja beberapa mendapatkannya melalui drugs yang mempunyai dampak kerusakan fisik. Padahal lagi-lagi menurutnya ada beberapa teknik non-drugs yang bias digunakan, semisal meditasi dan ritual-ritual keagamaan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niki Putriatifa dengan NIM 0603 522034 akan menjelaskan tentang Jean Piaget. Yang pertama yaitu biografi dari Jean Piaget. Jean Piaget adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan psikolog perkembangan Swiss yang terkenal karena hasil penelitiannya tentang anak-anak dan teori perkembangan kognitifnya. Jean Piaget lahir pada 9 Agustus 1896 di Neuchâtel, Swiss dan meninggal di tahun 1980. Ayahnya, Arthur Piaget, adalah seorang profesor dalam sastra masa 100 tahun pertengahan di Universitas Neuchâtel. Ibunya sedikit menderita gangguan emosi. Kondisi ibunya yang demikian menjadi salah satu faktor pendukung yang memengaruhi Piaget di kemudian hari untuk mempelajari psikologi. Akan tetapi bidang keilmuan yang awal dipelajari oleh Piaget adalah biografi. Ketertarikan Piaget pada biologi diawali ketika berumur 11 tahun. Piaget mempublikasikan satu artikel tentang burung gereja dan pada umur 15-18 tahun mempublikasikan sejumlah artikel tentang kerang. Selanjutnya yaitu teori dari Piaget. Piaget menjabat sebagai profesor psikologi di Universitas Geneva dari 1929 sampai 1980 dan ia paling terkenal karena menyusun kembali teori perkembangan kognitif ke dalam serangkaian tahap, memperluas karya sebelumnya dari James Mark Baldwin. Dijadikan 4 tahap perkembangan yang semakin kurang sama dengan 1 saat infansi, 2 prasekolah, 3 anak-anak, dan remaja. Masing-masing tahap ini diceritakan oleh struktur kognitif umum yang memengaruhi semua konsep si anak. Selanjutnya, karya dari Piaget. Yang pertama yaitu The Child Conception of Number, The Origins of Intelligence in Children, dan lain sebagainya. Tim Bendari, hari ini saya akan mempresentasikan salah satu tokoh dari psikologi transpersonal yaitu Ken Wilber. Ken Wilber lahir di Oklahoma pada tahun 1949. Ia merupakan anak tunggal dan merupakan siswa yang cerdas. Julukannya di sekolah menengah adalah The Brain. Pada tahun 1967, ia diterima di Universitas Duke dalam program prakedokteran. Namun minatnya berubah dengan cepat ketika ia menemukan filosofi dan mistisisme timur. Hal ini mendorongnya untuk mentransfer studinya ke Universitas Nebraska, di mana ia memperoleh gelar sarjana dalam bidang biologi dan gelar master dalam bidang biokimia. Selama masa kuliahnya, Wilber mengerjakan buku pertamanya yang membantu ia meluncurkan karirnya. Buku itu berjudul The Spectrum of Consciousness pada tahun 1977. Pemikiran Ken Wilber terus berkembang. Mulanya dia mengganti nama psikologi transpersonal menjadi psikologi integral. Kemudian dia memperluas pemikiran integralnya menjadi pandangan filosofis yang disebutnya sebagai integralisme universal. Pada tahun 2000, di mana perkembangan psikologi dilihat sebagai buah dari perkembangan sosiologi atau sejarah peradaban, yang pohonnya adalah sejarah perkembangan biologi atau evolusi yang tumbuh di tanah yang terolah melalui evolusi kosmologi atau dari dentuman besar hingga pengembangan alam semesta. Maka kini pun dia melihat perkembangan psikologis hanya merupakan satu kuadran dari evolusi spiritual yang integral. Kuadran lainnya adalah sains, budaya, dan masyarakat. Teori post-metafisik yang disebutnya All Quadrants All Levels dipromosikan lewat Integral Institute dibentuknya di Amerika Serikat. Dalam teorinya tentang model integral, Wilber membela bahwa pengalaman dan pengetahuan seseorang dapat ditempatkan dalam kuadran dari 4 modul yang disebut akwal. Kuadran itu adalah disengaja, perilaku, budaya, dan sosial. Filsafat Ken Wilber disebut integralisme universal.